Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jagat Tengah Wengi. Dan pada kesempatan malam hari ini, gua akan membawakan sebuah kisah dengan judul Santet Rajut Kafan. Tapi sebelum kita masuk ke inti ceritanya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa bantu kami dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ini agar channel kami menjadi semakin lebih berkembang dan kami menjadi semakin lebih bersemangat dalam membawakan konten-konten kisah horor buat kalian. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Satu-satu aku santet bunda, dua-dua aku santet ayah, tiga-tiga santet kakek nenek, 1, 2, 3 aku bahagia. Begitulah nyanyian yang sering Risma nyanyikan ketika sedang merajut boneka kafan. Hal itu setidaknya mampu membuatnya sedikit tenang. "Dok, makannya sudah siap. Yuk makan dulu," panggil Ratna dari ruang makan. Tapi tak ada sahutan dari anaknya. Ratna lalu meninggalkan ruang tamu mencari anaknya di kamar. Ratna sampai di depan pintu kamar. Ia mengetuk sebelum membukanya. "Lagi bikin apa, Dok?" tanya Ratna. Ia berdiri di belakang anaknya yang sedang duduk di kursi jahit. Sang anak hanya diam saja, tak menanggapi pertanyaan ibunya. "Ibu udah goreng lauknya, Dok. Ayo makan dulu, nanti keburu dingin," lanjutnya sembari menunduk di samping anaknya, menatapnya dengan teduh. Risma, anak perempuan satu-satunya, ia pun menoleh ke arah Ratna, tersenyum dengan damai. "Sebentar lagi ya, Bu. Ini mau selesai." Ratna menoleh ke arah tangan Risma. Di sana, Risma sedang merajut kain kafan putih yang hampir jadi. Rajutan itu membentuk sebuah boneka kecil. Ratna tahu, bahkan masih mengingatnya dengan jelas bagaimana Hasan, suami Ratna sekaligus bapaknya Risma, tega meninggalkan Ratna dan Risma demi wanita lain. Hal itu juga didukung oleh orang tua Hasan yang lebih memilih wanita itu ketimbang Ratna dan Risma. Semenjak ditinggal bapaknya, Risma menjadi lebih pendiam. Setiap hari kesibukannya hanya merajut kain kafan itu untuk membentuk boneka. Ratna menghitungnya, ada sekitar 4 rajutan boneka kafan yang sudah jadi termasuk yang sedang ia lihat. "Ibu, tungguin ya," ucap Ratna sembari menarik kursi kayu. Ia lalu duduk di samping anaknya. Tak lama setelah itu, Risma bangkit. Ia berjalan ke arah lemari kayu yang ada di sebelah meja jahit, membukanya dan meletakkan rajutan boneka kawan itu di dalam lemari. Sebelum beranjak, Risma menatap barisan boneka kawan sembari berucap lirih. "Aku benci kalian semua." Malam itu sepulang jam kerja, bertepatan dengan malam Selasa Kliwon, jalanan terlihat sepi dan legang. Tepat setelah belokan kedua dan memasuki jalanan corblok, sepeda motor itu melaju dengan perlahan. Sesampainya di ujung jalan, motor itu baru berhenti dan diparkirkan di halaman rumah yang tak seberapa luas. Risma turun dan berjalan ke arah pintu, mengetuknya dan menunggu pemilik rumah itu untuk membukanya. Tak lama, pintu dibuka dan muncullah seraut wajah keriput. Risma masuk ke dalam. "Duduk dulu, Dok," ucap lelaki tua yang Risma kenal dengan nama Mbak Darmo. Risma lalu duduk di karpet warna merah. Ia menghadap ke arah Mbak Darmo dengan jarak satu meja kecil berisi taburan kembang warna-warni dan kepulan asap kemenyan. Tak ada raut ketakutan di wajah Risma, malah yang ada di pikirannya saat itu bagaimana caranya mempercepat ritual ini agar semuanya selesai. "Apa kamu sudah yakin?" tanya Mbak Darmo memastikan. Risma mengangguk. "Syaratnya apa sudah kamu bawa semua, Dok?" lanjut Mbak Darmo. Risma membuka tas ransel, mengeluarkan rajutan boneka kafan, foto cetak, dan 4 helai rambut. Lalu disambut dengan anggukan kepala Mbak Darmo. Mbak Darmo menatap tajam ke arah Risma. "Mbak tanya sekali lagi ya, apa kamu benar-benar ikhlas?" "Saya sudah tak peduli lagi sama mereka, Mbak.
Yang penting mereka mati. Itu sudah adil buat saya dan ibu saya, jawab Risma dengan mantap. Mbak Darmo menatap sekali lagi ke arah Risma. Ia bisa merasakan beban berat yang dirasakan oleh Risma. Hidupnya hancur berantakan. Cinta pertamanya terhadap seorang bapak musnah karena orang ketiga. Apalagi kakek dan neneknya mendukung untuk menyengsarakan cucu dan menantunya. Itu benar-benar tak adil, gumam Risma. Mbah, ada 2 pilihan, Dok. Apa itu, Mbah? Risma balik bertanya dengan dahi berkerut penasaran. Pilihan pertama, biarkan jin perewanganku yang mengeksekusi. Atau pilihan kedua, dengan pinjaman sukmamu dan kamu sendiri yang akan mengeksekusi. Risma diam sejenak, berpikir mana yang lebih baik di antara 2 pilihan itu. Tapi setelah itu Risma pun menggeleng. Saya punya cara sendiri, Mbah. Seakan tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Risma, Mbak Darmo mengangguk dengan paham. Baiklah, kalau itu maumu akan Simbah kabulkan. Mari ikut Simbah, malam ini ritual Basuraga, ujar Mbak Darmo sekaligus menutup perbincangan malam itu. Risma bangkit dan berjalan mengikuti Mbak Darmo. Sesampainya di belakang, di sebuah pondok kecil berdinding anyaman bambu yang di dalamnya terdapat sebuah kantong berukuran besar, Risma sejenak tertegun. Ada sedikit rasa takut ketika Mbak Darmo memberi penjelasan tentang ritual yang harus Risma jalani. Tapi setelah berpikir kembali tentang pilihannya sendiri, Risma pun melangkah maju. Sudah siap, Dok? Tanya Mbak Darmo pelan, namun sempat membuat Risma sedikit terkejut. Tak ada jawaban, tapi dari anggukan Risma itu pun sudah cukup untuk mengisyaratkan Mbak Darmo. Perlahan diiringi oleh suara nyanyian serangga malam, Risma melepas satu persatu pakaiannya. Dingin begitu menusuk tulang. Saat guyuran demi guyuran air bertabur kembang membasahi kulit Risma, mata Risma tampak terpejam. Bibirnya bergetar mengikuti kalimat-kalimat mantra yang diucapkan Mbak Darmo dari luar bilik. Tak lama setelah selesai bergumam membaca mantra, Risma merasakan ada sapuan angin yang menerpa wajahnya. Bersiaplah, Dok. Sebentar lagi yang membantumu akan datang. Tak lebih dari 1 menit, satu empasan angin beraroma kembang seketika mengejutkan Risma. Tubuhnya terasa panas, kaku, dan sesak. Tak lama, Risma mendengar suara kemerincing bersambut alunan gamelan yang membuat tubuhnya bergerak mengikuti. Risma sadar jika apa yang tengah ia lakukan bukan kehendaknya, melainkan ada energi lain yang menggerakkan tubuhnya. Risma menari, ia terus berlenggak-lenggok hingga sampai akhirnya tubuh Risma terdiam ketika bersamaan dengan suara gamelan itu berhenti. Sudah selesai, Dok. Pakai lagi pakaianmu sekarang dan ikut dengan Simbah ke depan, ucap Mbak Darmo dari luar bilik. Mulai sekarang sudah ada yang membantumu. Kodam itu akan melakukan apapun yang kamu suruh, Dok, kata Mbak Darmo sembari menjulurkan tangannya memberikan sebuah kotak kayu pada Risma. Ini apa, Mbah? Tanya Risma sembari perlahan membuka kotak kayu pemberian Mbak Darmo. Itu isinya rajutan boneka kafan yang sudah Simbah bacain mantra. Apa kamu sudah paham cara pakainya, Dok? Tanya Mbak Darmo. Risma mengangguk. Mudah saja, seperti pada film-film horor yang pernah ia lihat. Tinggal tusuk pakai paku pada boneka kafan itu, pikirnya. Dibarengi dengan anggukan kepala Mbak Darmo, mengiyakan apa yang sedang Risma pikirkan. Risma sudah punya caranya sendiri untuk mengakhiri, tinggal tunggu mainnya saja. Sekarang pulanglah. Suara berat Mbak Darmo akhirnya membuat Risma bangkit dan berpamitan sebelum akhirnya berlalu pergi. Satu keanehan seketika dirasakan Risma manakala ketika ia keluar dari rumah Mbak Darmo. Risma mendadak merasakan ada energi besar yang membuatnya ketakutan. Sebab ia tahu betul jika di sekitar tempat itu mendadak dipenuhi oleh sosok-sosok terbungkus kain kafan berjumlah puluhan yang sedang melayang-layang di atas rumah Mbak Darmo. Tak hanya itu saja, hilir mudik dari beberapa sosok layaknya sebuah perkampungan semakin membuat Risma ketakutan. Buru-buru Risma menghidupkan motornya dan segera menarik tuas gas meninggalkan pekarangan rumah Mbak Darmo.
Sampai tiba di ujung jalan, lagi-lagi Risma dikejutkan oleh pemandangan yang menakutkan, di mana tepat di depannya puluhan sosok wanita dan lelaki berpakaian compang-camping berbaris di bawah pohon. Risma yang sudah dipenuhi rasa takut terus melanjutkan motornya. Ia tak berani menoleh apalagi berbalik. Seumur hidupnya, Risma belum pernah merasakan setakut ini sampai membuat tubuhnya seolah mati rasa. "Dari mana kamu, Sindo? Kok jam segini baru pulang?" Pertanyaan itu pertama kali Risma dengar sesaat ia masuk ke dalam rumah. Risma terdiam di ambang pintu. Ia berpikir alasan apa yang logis untuk menjawab pertanyaan dari ibunya. "Dek, ibu tahu kamu masih dendam sama bapakmu. Tapi mbok ya ibu dikabarin kalau pulangnya telat. Ibu khawatir loh kamu kenapa-napa." "Iya bu, maafin Risma ya. Sekarang Risma mau mandi dulu bu," jawab Risma yang langsung nyelonong masuk ke dalam kamar. Ratna terdiam, bukan karena ucapannya, melainkan ada satu hawa aneh yang ia rasakan dari tubuh anaknya. Pandangannya mengikuti gerakan Risma. Wajah Risma yang pagi terlihat murung kini tampak senang. Sesampainya di kamar, Risma buru-buru menyimpan kotak kayu pemberian Mbak Darmo ke dalam lemari baju. Namun baru saja berbalik dari lemari, tepat di depannya Risma sejenak berdiri mematung. Kepalanya perlahan diangkat, tubuhnya gemetar, pandangannya menatap lurus pada makhluk kurus jangkung bungkuk yang telah berdiri di hadapannya. "Jangan sekali-kali menyalahi aturan, Dok. Kalau kau tidak mau, nyawamu yang akan menjadi gantinya. Ingat, ini jadi pengingatmu," ujar sosok itu kembali sebelum menghilang. Risma cepat-cepat menuju kasur, menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut dan berharap cepat terlelap dan bangun keesokan paginya untuk segera melanjutkan misinya. Di sebuah rumah bertingkat 2, keluarga Hasan sedang duduk menikmati pergantian malam di ruang keluarga. Mereka tertawa bersama, saling berbagi cerita sembari menonton televisi. Tak lama dari itu, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Hasan bangkit dan berjalan menuju pintu depan untuk membukanya. Terjadi jeda beberapa detik ketika Hasan melihat ternyata tamu yang datang adalah Risma, anaknya. Mereka berdua saling menatap, ada rasa canggung di antara keduanya. "Siapa itu, Mas?" Terdengar suara perempuan dari dalam. Salma, istri kedua Hasan, bertanya memastikan. Tak ada jawaban dari Hasan. Salma pun bangkit dan menyusul suaminya. "Loh, ada Risma. Kok ndak disuruh masuk toh, Mas? Gimana Mas Hasan ini?" ucap Salma menyerobot. Lanjutnya sembari menarik pelan lengan Risma dan mempersilahkannya untuk duduk. Di dalam rumah, Risma duduk di ruang tamu. Hasan, Salma, dan Risma mereka mengobrol panjang lebar. Tak lama setelah itu, Narti, orang tua Hasan atau mertua Salma, muncul dari ruangan lain dan menyuruh mereka semua untuk makan malam. Risma berkata dalam hati, sebentar lagi tujuannya akan tercapai. Di sebuah meja makan persegi panjang, sudah tersedia banyak sekali makanan. Mereka pun saling duduk berhadapan kecuali si Risma. Ia duduk tepat di ujung sendiri, dan itu merupakan pemandangan yang pas untuk Risma. "Udah ya, sekarang kita makan dulu," ujar Hasan mempersilahkan. Mereka lalu duduk mengambil makanan, sedangkan Risma ia menatap mereka berempat bergantian sambil menyunggingkan senyuman. "Makan yang kenyang ya, biar mati kalian tidak kelaparan nanti," batin Risma dalam hati. "Loh, Risma kok tidak makan?" tanya Salma mengejutkan. Risma mengangguk lalu mengambil beberapa lauk. Tak lama setelah itu, ketika mereka duduk di ruang makan sambil bercerita satu sama lain, Risma menantikan momen ini. Momen saat-saat terakhir mereka bersenang-senang dahulu, lalu mati kemudian. Bibir Risma kumat kamit membaca mantra pengikat sukma. Sedetik kemudian, Hasan, Salma, dan kedua orang tuanya mendadak membeku diam, namun mata mereka masih bisa bergerak. Risma tersenyum. Ia lalu mengeluarkan kotak kayu yang sedari tadi ia bawa, meletakkan di atas meja dan mengeluarkan rajutan boneka kafan. Risma lalu bangkit dari duduk dan membenarkan posisi duduk mereka berempat menghadap ke arah Risma. "Siapa dulu yang mau mati?"
Tanya Risma sesaat setelah kembali duduk di kursinya. Seketika tatapan tajam mengarah ke arah Risma. Mereka semua melotot, meronta, berusaha berbicara namun tak bisa. Hanya suara kumaman yang terdengar. Sambil menari, Risma menyanyikan lagu ini. Satu-satu, aku santet Salma. Dua-dua, aku santet Hasan. Tiga-tiga, santet tua Bangka. 1, 2, 3, aku bahagia. Risma benar-benar seperti orang gila. Risma lalu memandang rajutan boneka kawan itu, mencari sebuah nama, Salma. Ya, Salma menjadi korban pertamanya. Risma mengambil keris berukuran kecil yang ada di dalam kotak kayu dan menggesek-gesekkan pada boneka kawan Salma. Di sana Salma menangis, namun hanya kumaman yang terdengar. Sementara Risma ia tertawa terbahak-bahak. Sabar, sabar ya. Belum waktunya kamu mati Salma. Aku masih ingin bermain denganmu dulu. Pertama-tama Risma melantunkan syair lagu pada bait pertama. Lalu menggores boneka kavan itu mulai dari leher, kemudian lengan dan perut. Bersamaan dengan itu, darah keluar sesuai dengan apa yang dilakukan Risma. Salma semakin menggerung kesakitan. Berkali-kali ia meronta, namun tetap saja Salma mematung di tempat duduknya. Kemudian dengan perlahan, Risma menguluskan keris itu tepat pada mata boneka kavan sampai tembus ke belakang. Seketika, mata Salma bolong dan darah muncrat kemana-mana. Tak hanya di situ saja, ketika tubuh Salma mengejang hebat, Risma kembali menghunuskan keris itu berkali-kali ke bagian tubuh lainnya, membuat Salma langsung mati di tempat. Mata Hasan dan kedua orang tuanya melihat langsung melotot, seakan tak percaya apa yang mereka lihat. Mereka menggerung, seakan meminta tolong untuk menghentikan semuanya, namun tetap saja Risma tak menggubris. Risma mengambil rajutan boneka kawan sambil melantunkan bait kedua. Sejenak, Risma menatap ke arah bapaknya. Sejenak, terlintas di kepalanya kepingan-kepingan memori di masa lalu, di mana Risma, Hasan, dan Ratna masih satu atap. Mereka bercanda gurau, tertawa, bermain bersama, dan ingin rasanya ia kembali ke masa-masa itu. Namun, karena kehadiran Salma, kehidupan keluarga kecilnya hancur berantakan. Risma beralih menatap dua orang yang lainnya, dan dengan sungkingan sinis, Risma pun berucap, Mbah Kung, Mbah Dok, anak kalian mati di tangan anaknya sendiri. Risma lalu mengangkat boneka kavan itu dan lep. Paku tertancap tepat di kepala rajutan boneka kavan. Seketika nyawa Hasan langsung melayang. Risma menatap jasad bapaknya yang masih terduduk. Maafin aku ya Pak. Tak mau berlama-lama, Risma mengambil dua rajutan boneka kavan sekaligus. Biar kalian matinya bareng ya. Risma mengambil karpu dan menusuknya secara bersamaan. Seketika darah keluar dari mulut dan hidung dua orang tua itu. Risma pun lalu berdiri melantunkan bait terakhir. 1, 2, 3, aku bahagia. Malam itu menjadi malam paling tragis, di mana seluruh anggota keluarga Hasan dibantai dengan santet rajut kavan oleh Risma. Dengan berjalan gontai, Risma keluar meninggalkan rumah mantan bapaknya.